carane yo sak cekaknya yo pokoknya nanti yo sak cekak. Jadi saya mencoba melanjutkan apa yang dikatakan Mas Haji tadi dari jenengan Mas inilah mulai belajar. Mahasiswa tadi dengan dikatakan yaitu lahan-lahan. Ini ya, namanya itu. Kemudian yang kalau pentingnya, saya akan sesuai dengan bidang saya, bidang organisasi, saya akan memberikan informasi dekat panjenengan semua. Bahwa mungkin di antara dulur-dulur adik-adik saya ini mulai sekian tahun yang lalu sampai saat ini sampai hari ini mungkin panjenengan masih menerima berita simpang-siur, terutama yang senangannya dolanan medsos. Ngerti medsos apa betul? Soalnya dolanan HP lah medsos orang itu nanti HP mungkin. Nah, medsos itu media sosial yang itu ada YouTube, ada Instagram. Itu sudah ramai, sudah banyak dibicarakan bahwa SHT itu pecah, SHT tidak seperti yang dulu lagi. Banyak informasi-informasi yang berseliweran. Disinilah saya tugasnya meluruskan pada saudara-saudara saya cabang Ponorogo. Ya, sekali lagi saya jelaskan cabang Ponorogo. Karena itu instruksi juga dari pengurus pusat yang kemarin barusan dilantik. Ya, kepengurusannya salah satunya saya juga ikut dalam pengurusan sana. Yang pertama saya di departemen bela diri praktis, kemudian yang kedua saya dapat posisi sebagai ketua Pantar Pusat di Madiun. Informasi ini harus segera saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang berada di cabang, ranting sampai rayon. Tolong nanti untuk saudara-saudara saya yang ada di sini ketok ular, nggih? Turun apa mboten? Turun. Alhamdulillah jangan turun. Jadi perlu Anda ketahui bahwa organisasi di Indonesia khususnya umumnya di seluruh dunia bahwa PSHT yang sah dan tidak terbantahkan adalah PSHT hasil pengurusan hasil Parloh 17 yang diketuai oleh Kang Mas Murjoko dan Ketua Dewannya Haji Subianto. Kalau ada yang mengatakan saya PSHT yang bukan Ketua Umumnya Mas Murjoko, Ketua Dewannya Mas Subianto, itu berarti bukan PSHT. Ya. Dulu saudara sampean, dulu sama-sama saudara kita. Tetapi dengan adanya mereka memproklamirkan, mereka membuat aturan tersendiri, akhirnya muncul pada saat para patah. Mungkin saya kembali sejarah biar anjirnya tahu ya. Kenapa sejarah itu bisa terjadi? Pada tahun 2016 itu ada Parapatan Luhur. Nah, kalau di cabang Parapatan, di rantai Parapatan, di rayon Parapatan, kalau di pusat sana ada namanya Parapatan Luhur. Di situ akan menentukan siapa ketua umum, siapa ketua dewan, ya, pusat periode pada saat itu. Terjadilah Parloh yang notabene seharusnya namanya SHT itu aslinya Sakemudi. Aslinya SHT Sakemudi. Kenapa? Saudara-saudara kita sesepuh ada sebagian yang menginginkan SHT itu berada di Jakarta, tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah. Karena pada saat itu saudara kita atau saudara-saudara kita yang berada di Madiun tidak mau ya, SHT ini ya, terpecah belah. Akhirnya seluruh saudara-saudara khususnya para sesepuh di Madiun mengikuti aturan main ya, saudara-saudara yang berada di Jakarta. Akhirnya muncullah terjadilah Parapatan Luhur tahun 2016. Dengan keputusan pemilihan pada saat itu seharusnya yang terpilih pada saat itu Kang Mas Murjoko, tapi dengan berbagai macam manuver politik, politik kok di pemerintahan desa Terati juga ada politik. Akhirnya berbagai macam manuver atau gerakan mengangkat saudara atau Mas Taufik untuk menjadi ketua umum. Yang menentukan pada saat itu ada Dewan Kehormatan yang dipimpin oleh Kang Mas Yono Jogja. Ya. Ternyata setelah
terjadinya penentuan pengurus pusat pada tahun 2016, saudara-saudara Madiun yang sesepuh Madiun monggo, kita tidak mau hasil parapatannya ternodai hanya karena ego masing-masing. Artinya nih saudara-saudara Madiun mengikuti, oke monggo, pengurusan silakan. Dipegang oleh Mas Taufik yang notabene pada saat itu dan di ADRT pun ada. Kalau jenengan ingin mau saya ADRT silakan. Nanti kalau sudah ada tahun 2021 ada, silakan mau baca. Di situ ada bunyi salah satu pasal menyatakan bahwa untuk ketua umum harus berdomisili di Madiun. Ya. Sekali lagi harus berdomisili di Madiun, bukan orang Madiun tapi harus berdomisili di Madiun. Tetapi berbagai macam alasan, ya, Mas Taufik tidak mau berdomisili Madiun. Beliau berdomisili di Jakarta. Dengan harapan kalau sudah posisi ketua umum di Jakarta, lambat laun Desa Teratai itu akan dibawa ke Jakarta sana. Akhirnya setahun dikasih kesempatan Mas Taufik untuk memimpin Desa Teratai yang begitu besarnya ini. Panjenengan pengen terus, ya, pengen semerot. Cabang Desa Teratai di seluruh Indonesia ini ada 330 cabang. Kemudian ada 21 negara yang ada Desa Teratai. Ya, di Eropa sana, di Jerman ada, di Polandia ada, Presiden Asia, di Mekah ada 26 negara yang di situ ada persaudaraan Desa Teratai yang ada di situ. Dalam masa 1 tahun ini kepengurusan Mas Taufik, bukan Desa Teratai menjadi baik, tetapi malah menjadi nggak karuan. Muncul pemecatan di ketua cabang di berbagai macam daerah. Ketua cabang semua belum manut Mas Taufik dipecat. Aturan tertentu. Padahal dalam organisasi, kalau mau memberhentikan pengurus baik itu ketua cabang sampai pengurusnya, harus ada rapat lagi. Tidak asal ketua umum langsung main pecat. Ya. Akhirnya dengan banyaknya ketua cabang ini diberhentikan dengan istilah pemecatan oleh Mas Taufik. Akhirnya 2017 seluruh cabang yang ada di Indonesia itu serentak menghendaki untuk parapatan dulu kembali. Ya. Dan itu di ADRT disahkan. Selama kepengurusan ini tidak berjalan dengan normal, selama pengurusan ini berjalan tidak sesuai dengan ADRT, bisa dilaksanakan parapatan luhur lagi, ya, asal seluruh atau minimal 50% plus 1 cabang itu menghendaki untuk melaksanakan parapatan luhur. Kalau di partai, di partai itu ada KLB, apa itu? Kongres luar biasa. Jadi kalau pemimpin itu sudah disetujui karo pengurus-pengurus cabang, itu kalau di partai ada kongres luar biasa untuk memberhentikan ketua partai atau umum itu. Akhirnya pada tahun 2017 di Madiun dilaksanakan parapatan luhur, ya, yang sudah disepakati oleh seluruh cabang. Akhirnya muncullah ketua umumnya, ketua umum pusat Madiun, Kang Mas Muljoko.